Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya selaku pembicara ketiga dari kelompok saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ingin menyampaikan atau merespon mosi yang telah diberikan oleh panitia. Sejatinya, gerakan sosial merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk memahami suatu keadaan fenomena dari suatu masyarakat tertentu. Beragam varian teoretik dan pendekatan perspektif tidak serta-merta muncul dengan sendirian, melainkan adanya suatu konstruksi yang berdasarkan bentuk, dinamika, dan model gerakan di masyarakat tertentu. Adapun salah satu contohnya yaitu tentang mosi yang kita angkat, adanya ketimpangan sosial ekonomi. Kalau kita mendalami secara matang, maka ini merupakan bentuk di mana adanya gerakan sosial yang dipelopori oleh mereka para penguasa yang memiliki kekuasaan di negeri ini. Komnas HAM dan Litbang Kompas telah melakukan survei pada tahun 2018 dengan judul Penilaian Masyarakat terkait tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan di 34 provinsi. Hasil data yang didapatkan sebanyak 81,9% responden mengatakan lebih nyaman hidup di keturunan yang sama, dan sebanyak 82,7% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama, dan sebanyak 83,1% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam kelompok etnis yang sama. Dari hal tersebut, dari data tersebut kita bisa melihat bahwasanya seperti yang dikatakan oleh teman saya pada pembicara pertama dan kedua, telah banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang terkait tentang identitas, baik itu etnis, ras, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka sudah selayaknya gerakan sosial ini merupakan pelopor daripada gerakan untuk menghapus atau untuk mengadvokasi diskriminasi identitas tersebut. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, di mana identitas merupakan suatu hal kekayaan yang harus kita lestarikan. Adapun pendapat yang mengatakan dengan adanya gerakan sosial yang berbasis untuk mengangkat identitas akan melahirkan politik identitas, menurut saya pribadi itu tidak tepat. Mengapa demikian? Politik identitas akan tercapai apabila di mana masyarakat tertentu tidak mengalami kenyamanan dalam bersosial, dalam hidup, dalam kesejahteraannya. Dan adapun ekonomi dan adapun sosial ekonomi yang mengalami ketimpangan kelas, ini terjadi akibat dari adanya hal yang tersebut juga. Saya menganalogikan seperti ini. Jika kita lapar, maka yang kita lakukan yang pertama itu mencari makan, bukan mencari minum. Nah, adapun ekonomi ini sendiri, itu kedudukannya seperti kita mencari minum. Nah, sedangkan kita untuk membangun kenyamanan dalam bernegara, dalam hidup berlingkungan sosial dan bermasyarakat dengan baik, maka kita harus menyelesaikan masalah utamanya terkait tentang identitas. Karena disadarin ataupun tidak, dari dasar yang kuat tadi ini akan melahirkan ekonomi atau perekonomian bangsa yang baik juga. Oleh sebab itu, maka di sini kami sebagai kelompok daripada kontra bahwa sudah seharusnya gerakan-gerakan sosial ini difokuskan untuk lebih kepada membahas diskriminasi identitas. Karena apa? Karena dengan begitu, apabila identitas telah terselesaikan dengan baik, apabila identitas suatu negara telah terlindungi, telah terasa nyaman, baik itu dari ras, etnis, dan lain sebagainya, maka dengan sendirinya masyarakat atau warga masyarakat Indonesia mengalami kenyamanan, yang mana kenyamanan ini akan berdampak kepada faktor perekonomian mereka. Nah, terkait tentang kelas ekonomi, sebenarnya ini adalah suatu pemikiran yang dibawa oleh masyarakat Eropa, yang mana suatu masyarakat akan diklasifikasikan berdasarkan ekonominya. Padahal kita sebagai budaya yang besar, sebagai bangsa yang besar, kita telah memiliki suatu harta yang harus kita jaga, di mana yaitu identitas, di mana antara satu ras dengan ras yang lain memiliki berbagai macam keragaman yang harus kita lestarikan, memiliki kekayaan-kekayaan. Contohnya seperti masyarakat Sunda atau etnis Sunda memiliki kekompakan, sedangkan etnis Jawa memiliki semangat yang tinggi dan etos kerja yang tinggi. Nah, seharusnya kita melestarikan dan menjaga identitas ini agar apa?
kenyamanan dalam hidup bernegara itu bisa terjamin oleh seluruh warga masyarakatnya.